buat orang-orang yang tidak mengerti di bisnis ini, begitu dia sell harga naik, oke, dia panik gitu loh. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kita bisa langsung saja untuk memulai webinar hari ini. Kepada Pak Reza Aswin, kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Hana, terima kasih Pak Joshua. Selamat sore Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi di webinar hari ini. Gimana Bapak dan Ibu, hari ini pasti semuanya pada memantau apa yang terjadi di Amerika. Kenapa seperti itu? Karena Amerika adalah salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Bagaimana dengan China? China masih ada di urutan kedua tentunya, karena perputaran keuangan terbesar di dunia masih dipegang oleh Amerika. Kalau kita lihat di SDR atau Standard Drawing Rights, bahwa cadangan devisa paling besar di seluruh dunia masih menggunakan US dollar. Lebih dari 60% US dollar beredar di muka bumi ini. Sedangkan China yang sudah masuk SDR di beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini masih sekitar ada 3%. Dan di 2030 kemungkinan baru mencapai di 30%. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kalau kita berbicara masalah ekonomi global, kita nggak akan lepas dari apa yang namanya perekonomian Amerika Serikat. Dan tentunya dengan adanya pemilihan presiden yang ke-46 pada hari ini, semua pasar pasti bergelak dan semuanya pasti berfluktuasi. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, semua mata investor tertuju pada pemilihan presiden. Siapa yang akan memimpin Amerika di 4 tahun yang akan datang? Karena presiden Amerika adalah presiden dunia tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, yuk kita bahas kenapa sih banyak orang mengatakan bahwa bisnis forex adalah bisnis yang paling banyak menelan korban. Kalau kita lihat poster ini tentunya sangat lekat dengan pikiran Bapak dan Ibu bahwa forex itu selalu berujung dengan loss, siapapun dia. Dari 100 orang, 90 orang pasti loss dan hanya 10 orang yang profit tentunya. Forex memang instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi ini. Sehingga banyak sekali korbannya. Mulai dari $10 sampai nilainya lebih dari 10 juta US dollar orang yang loss di bisnis ini. Dan semakin hari semakin bertambah. Tapi ingat, setiap hari pasti ada orang yang kepingin belajar forex, kepingin tahu forex, dan kepingin masuk ke bisnis ini. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini ada chat ya. Yuk kita ngechat. Kenapa sih orang itu banyak yang loss di bisnis ini? Yuk Bapak dan Ibu kita chat. Apa kira-kira yang menyebabkan banyak orang yang loss di bisnis forex? Kita coba interaksi. Kenapa? Pada prinsipnya kita harus mengerti dengan benar. Pada umumnya kalau kita mengatakan bahwa bisnis ini berbahaya, kenapa harus kita dekatin? Dari Pak Dalhar, karena terlalu nafsu kepingin profit besar. Oke, Pak Daniel tidak mengerti fundamental sehingga hanya nebak-nebak arah. Jadinya kan judi. Oke, dari Pak Stephen belum belajar sudah terjun. Baik, lalu ada dari Pak Johannes, belum tahu caranya. Lalu Pak Andi Huang, pakai technical analysis pun tidak sepenuhnya benar katanya. Pak Joni bilang mentalnya nggak siap. Pak Kamal bilang ikut-ikutan. Dan Pak Amar bilang, nah ini yang menarik, kepingin cepat kaya. Dan Pak Sucipto mengatakan bahwa tidak disiplin, belum tahu, tapi sudah nafsu. Dan Pak Andi Huang mengatakan banyak anomali di sana. Pak Stephen mengatakan bahwa
belum cukup ilmunya sudah trading. Dan Pak Ilen menganggap mudah sih katanya. Apapun jawaban Bapak dan Ibu, semuanya itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kenapa kita selalu mengulang suatu kesalahan yang sama? Sama seperti Pak Sukirno mengatakan bahwa ini terjadi karena over semua itu jawabannya benar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi semua yang kita pernah tahu itu. Kadang-kadang kita melakukan suatu hal yang sama, menjadikan suatu atau berharap hasilnya berbeda. Kita jatuh selalu di lubang yang sama. Bapak dan Ibu, ini adalah alasan kenapa orang milih Forex. Yang pertama yang jelas ingin cepat kaya. Yang kedua nggak ada bisnis lain, karena kita sudah tahu bahwa saat ini pandemi Corona sudah menyebar di seluruh dunia. Yang meninggal juga cukup banyak. Dan semua bisnis semuanya stagnan. Antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan, kita nggak tahu mana yang harus didahulukan. Karena tidak ada satu negara pun yang punya formulasi untuk mengatasi masalah ini. Kepingin cepat kaya, inilah yang menjadi masalah. Sehingga kita ingin membuat semuanya menjadi seperti shortcut. Semuanya kepingin cepat. Bapak dan Ibu, pernah nggak kita membayangkan bahwa kalau kita lihat gambar ini, apa yang Bapak dan Ibu bisa tafsirkan? Yang ditafsirkan ada seorang bayi, gitu ya, anak kecil naik motor, yang Anda akan lihat apa yang terjadi. Yang terjadi mungkin gampang. Ini anak pasti nggak akan selamat. Ini anak pasti tabrakan. Ini anak pasti cedera. Dia nggak pernah tahu dunia luar seperti apa. Trader Forex yang baru atau yang baru masuk di bisnis ini selalu seperti bayi yang kepingin naik sepeda motor. Kita ngelihat ini aja udah lucu gitu. Sehingga wajar apabila banyak trader Forex yang akhirnya kehabisan uang di rekening banknya, kehabisan uang di rekening BCA atau Mandiri. Kenapa? Karena harus top up. Haruskah ini terjadi? Harusnya tidak. Kenapa? Karena kalau mereka tidak melawan kodrat, itu semuanya aman kok. Karena waktu kita lahir, itu kita bayi itu kan merangkak. Lalu diajarin untuk berjalan. Habis jalan diajarin untuk lari. Habis lari diajarin naik sepeda dan naik motor, naik mobil dan seterusnya. Ada seorang baru lahir, tiba-tiba dia kepingin naik motor, dia kepingin naik mobil Lamborghini. Apa yang akan terjadi nantinya? Selain membahayakan diri sendiri, juga kadang-kadang membahayakan orang lain. Akhirnya banyak marketing baru, konsultan baru, gitu ya, atau mentor baru, yang baru track recordnya 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Tiba-tiba dia mewariskan ilmunya sama orang lain. Tiba-tiba dia menganalisa pasar. Tiba-tiba dia membuat daily signal. Itu kan suatu tindakan yang menurut saya membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan lebih parah lagi, kitanya ngikutin. Tandanya kan itu tandanya bodohnya 2 kali double ya. Kita lihat apa sih yang terjadi di dunia. Bapak dan Ibu kenal BlackRock? BlackRock adalah suatu aset management yang terkenal di Amerika. Perputarannya gila-gilaan 4,3 triliun US dollar. Dia aja hanya untung setahun itu sekitar 31 miliar US dollar. Setahun. Oke. Bapak dan Ibu bisa bayangkan berapa sih keuntungannya hedge fund untuk memutar dananya. Katanya ada yang namanya hedge fund terkenal di dunia. Apakah itu Soros atau Warren Buffett? Berapa sih mereka dapatnya? Anda bisa lihat turnovernya. Yang rating terbaik aja gitu ya. Stephen Cohen itu cuma 35-36%, si Paul Tudor itu cuma 36%. Dan Soros itu cuma 27,63%. Bapak dan Ibu, hebat nggak orang ini? Hebat. Kenapa? Karena mereka nggak pakai leverage. Leverage mereka kecil sekali. Dengan return sebesar ini, itu hebat. Masalahnya adalah kita ini kepingin nyaingin mereka.
kita ini setiap bulannya kepingin untung 10%. Let's say 1 tahun 120% profit, peluang keuntungan, itu kan sama juga menaikkan resiko. Karena pada prinsipnya resiko peluang profit itu akan sejajar naiknya atau seimbang dengan resiko yang ditanggung. Makin tinggi peluang profitnya, makin besar juga resikonya. Trader-trader pemula yang newbie, investor-investor baru, pernah nggak mereka berpikir masalah antara profit dan loss? Itu dua hal yang nggak bisa ditawar, mereka melekat. Jadi risk harus gimana? Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu seharusnya mulai berpikir ulang bahwa apabila returnnya tinggi, tentu resikonya juga tinggi. Nggak ada di dunia ini yang peluangnya tinggi, resikonya kecil. Itu sebabnya pada saat kita taruh uang kita di deposito, kita hanya dapat 3,5% setahun. Kenapa? Karena aman sekali. Permasalahannya adalah kita dapat 3,5% setahun. Lalu inflasi berapa? Inflasi juga sekitar 3-4%. Sama aja dong. Kita sebenarnya bukannya dapat untung, tapi sebenarnya kita cuman membuat perbankan itu hidup. Kalau nggak percaya, Anda tarik uang Bapak dan Ibu yang nilainya 10-30 miliar dari perbankan, maka kepala perbankannya atau cabang itu pasti mohon-mohon sama Anda untuk tidak ditarik semuanya. Pasti pertanyaannya juga banyak, buat apa dan segala macamnya. Anda bisa lihat orang sekelas Warren Buffett pun returnnya itu cuma 11. Apapun itu, yuk kita logik untuk berpikir. Bapak dan Ibu yang baru pertama kali, baru masuk di dunia bisnis forex, jangan pernah percaya sama yang namanya screenshot warnanya biru semua gitu. Itu kan cuma di media sosial. Sama aja sebenarnya kita seorang tukang sapu gitu ya, ketemu dengan anaknya direktur gitu. Dan tiba-tiba dia nikah dan dari akhirnya jadi orang kaya. Itu kan hanya jadi cerita sinetron. Di mana-mana orang kaya ketemunya sama orang kaya juga. Pada saat dia mulai jangan pernah percaya dan mudah percaya sama apapun yang ditawarkan di media sosial tanpa Bapak dan Ibu cek and recheck. Nah, apa yang paling krusial akhir-akhir ini? Yang paling krusial adalah banyaknya tawaran-tawaran yang ujungnya bisa membuat Bapak dan Ibu menawarkan kepingin cepat kaya. Gimana caranya? Gampang kok, tradingnya forex. Kenapa? Forex itu dua arah. Harganya naik bisa untung, harganya turun bisa untung. Bisa diambil kapan saja dan tidak ada gendernya. Mau laki mau perempuan sama aja, pendidikan mau SD, mau lulusan Harvard, semua sama di depan market. Itu yang menyebabkan forex akhirnya menjadi pada saat Bapak dan Ibu tidak mengerti, mereka akan memberikan suatu penawaran ke Bapak dan Ibu dengan cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Sebenarnya ini adalah suatu yang dibuat oleh siapapun itu, membuat Bapak dan Ibu berpikir tidak logik. Emosi buyingnya itu terus dibuat. Sehingga Bapak dan Ibu kepingin membeli signal lah, robot lah, atau apapun itu. Tapi yang jelas adalah yang paling menarik dan selalu terjadi akhir-akhir ini adalah banyak yang jual signal. Jadi signal itu pokoknya Bapak buy di sini ya, lalu nanti kasih take profit, lalu kasih stop loss. Signal itu Bapak beli, itu setiap bulan Bapak bayar. Dan masalahnya adalah ketergantungan Bapak makin tinggi. Kalau Bapak nggak punya waktu, ada lagi yang namanya pakai copy trading gitu loh. Ada seorang master, nanti Bapak ikutin aja. Dia untung, Bapak untung. Pertanyaan saya adalah, Bapak kenal masternya? Bapak tahu trik recordnya? Sudah melewati ujian berapa lama masternya? Berapa hasilnya? Lalu kalau masternya mati, terus gimana? Terus posisinya lagi open gitu. Kita nggak kenal, kita nggak tahu sistemnya bagaimana.
Semua bisa terjadi, sama seperti Bapak mengatakan bahwa Bapak lagi buy gold lalu goldnya turun, nggak apa-apa lah, nanti kalau tiba-tiba ada perang kan goldnya naik. Tiba-tiba ada perang gitu, oke? Tiba-tiba ada bom gitu. Kita bisa mengasumsikan bahwa tiba-tiba master tradernya masuk rumah sakit kena COVID gitu. Terus semua peralatan elektronik harus ditinggalkan, itu lagi floating gitu. Siapa yang tahu? Ini menimbulkan risiko baru tentunya. Atau yang lagi rame sekarang adalah robot forex misalnya, profitable anti MC misalnya. Kasih panah ke atas 3 buy gitu, tarik ke atas panah. Ini mau jualan panah apa mau jualan? Bapak dan Ibu, namanya trading, namanya investasi, nggak semudah yang Bapak bayangkan. Kalau kita pakai robot, terus kita tergantung, Bapak bisa nyetingnya nggak? Bapak bisa hubungkan nggak dia ke VPS? Enggak kok, semuanya udah diurusin, kita udah tahu, tinggal profit aja gitu. Pertanyaan saya sederhana, Indonesia lagi butuh duit banyak. Kenapa presiden kita nggak pakai program robot itu untuk jalanin ya? Perbankan lagi kesulitan keuangan, kenapa nggak beli robot itu aja untuk jalanin ya? Semua yang nggak masuk logika, buat saya itu kasusnya ujungnya penipuan. Mau ditayangin di TV, mau ditayangin, mau di YouTube, mau dimanapun, sama saja gitu loh. Tentunya lembaga keuangan, perbankan, hedge fund, semuanya pasti akan sudah memburu itu. Sehingga kalau misalnya ada yang menggunakan robot lalu mengatakan bahwa robotnya ini bagus, nanti ada bagi hasil dan segala macam, ya udah Bapak beli aja robotnya, nanti hitung dia baru BEP paling berapa untuk ngembalin robotnya doang, itu paling setahun lebih, karena kan keuntungannya itu kan dibagi lagi, dipotong lagi dan segala macam. Jangan pernah percaya dan mudah tergoda dengan hal-hal yang semuanya kepingin cepet gitu. Kalau kepingin cepet, lebih parah lagi ikut money game gitu, karena money game ini mau nggak mau, suka nggak suka gitu loh. Sudah korbannya sudah banyak. Termasuk money game yang gimana, Des? Ya semuanya yang pakai multi level ya pasti money game lah. Forex dijual pakai multi level. Gimana ceritanya gitu loh. Kalau memang untuk kenapa saham nggak ada yang pakai multi level? Orang-orang yang di saham itu edukasinya itu udah bagus gitu loh. Forex ini kan edukasinya kan nggak bagus sebenarnya. Bukan nggak bagus ya, ntar saya dikomplain lagi. Belum bagus. Belum merata. Sehingga kasus penipuan tuh banyak banget gitu. Yang terakhir ada yang ngomong bahwa pokoknya kalau pakai perusahaan ini tenang aja, kita akan bangun gedung gitu ya di tanah ini gitu. Di sebelah kantor saya itu namanya Gedung Allianz. Itu yang punya bukan Allianz loh. Cuman karena lebih dari 50% yang pakai Allianz misalnya, ya ditaruh nama gedungnya Allianz. Sama aja gedung Tokopedia itu kan ya ditaruh nama gedung Tokopedia karena lebih dari 50% digunakan oleh kepentingan Tokopedia. Jadi Tokopedia juga nggak perlu bangun gedung, Ciputra juga nggak perlu cari retail gitu ya, nggak apa-apa. Dan itu kontraknya panjang. Semua orang bisa mengatakan itu. Dan kita juga kan nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Bapak dan Ibu hati-hati karena shortcut ini biasanya akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Dari Daily Signal, Copy Trading, Robot, dan Money Game, saya akan coba bahas yang paling menonjol saat ini adalah Daily Signal. Bapak dan Ibu, kebodohan kita adalah pada saat kita pakai Daily Signal, kita nggak pernah baca disclaimer-nya. Sehingga banyak yang komplain, Riz, gua kalau ngikutin signal lu, rugi enggak, untung enggak, tapi lama gitu loh floatingnya. Saya cuma tanya, Bos, udah pernah ikut pelatihan ya? Udah pernah tahu dalam materinya bagaimana kita menciptakan daily signal? Belum? Ah ya sudahlah. Gak perlu ditanggapin ya. Karena kita sudah tahu bahwa setiap kita berusaha, Tuhan yang tentukan, orang yang komen gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang membuat daily signal forex dan tiba-tiba dikomplain, sabar-sabar aja ya. Kenapa? Karena pada saat Anda dia profit pun Anda juga nggak dibagi. Tapi kalau salah, dibully dari ujung sampai ujung. Padahal kesalahannya sekali. Dia bisa ngasihin profit dengan daily signal ya bisa 100 kali. Yang kayak gitu nggak usah dimasukin hati. Biarin aja. Intinya adalah daily signal itu sebenarnya bagaimana membuatnya.
Yang paling mudah adalah daily signal itu sebenarnya itu ada dua sudut pandang. Ada yang menggunakan fundamental saja dan ada yang menggunakan technical saja. Tapi ada juga yang menggabungkan keduanya. Yang bagus yang mana? Yang gabungin keduanya. Dan yang namanya daily signal itu harus memenuhi kriteria tingkat akurasinya harus bagus. Risk and reward-nya bagus. Ini kadang-kadang kita bikin daily signal, siapapun itu yang bikin daily signal. Itu udah kayak mainan judi gitu loh. Buy, kasih TP, kasih SL. Bikin daily signal pakai TP, pakai SL. Ya mendingan datang aja ke Vegas, kita main roulette, lalu kita taruh di warna merah misalnya. Yang keluar hitam, itu warna merah itu hilang gitu uang kita. Itu kan sama juga kena SL. Terus tapi kan namanya stop loss itu kan menjaga supaya equity kita tidak habis. Memang benar. Tapi kalau Anda nggak tahu arah market gedenya kemana, ngapain juga trading gitu loh. Kita lihat lagi yang namanya risk and reward. Itu ujungnya harus dikasih disclaimer. Jadi Bapak dan Ibu kalau kasih daily signal, itu harus kasih disclaimer. Disclaimernya adalah bagaimana penyimpangannya dan segala macam. Dan kalau kita mau lihat daily signal, membeli daily signal, ya harus dilihat hasilnya. Hasilnya dipinta gitu. Walaupun kita tahu di dunia yang sudah dunia maya ini gitu, semua kan bisa diedit. Jangankan data yang cuman semuanya biru gitu ya, SL-nya nggak ada gitu ya, nggak kena SL-nya maksudnya. Semua kena TP gitu. Gampang nggak diedit? Gampang. Muka aja diedit gampang kok gitu loh. Karena kan kalau ke para klinik perawatan wajah kan mahal, lebih gampang nih gimana? Ya lebih murah diedit lah bos. Dan itu yang terjadi di bisnis ini. Dan kalau ini terus terjadi, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu ujungnya adalah penipuan. Harga daily signalnya sih murah, paling cuman 1 bulan 200.000, 100.000. Kali berapa orang yang ketipu? Makin banyak yang ketipu, pembuat daily signal makin kaya. Pada prinsipnya, daily signal itu sebenarnya harus punya jurnal yang baik. Dan daily signal yang bagus itu adalah daily signal yang, dan kenapa banyak orang senang sama daily signal? Ya karena sederhana, nggak perlu belajar, relatif murah, dan instan. Ini nih yang bikin orang di Forex itu berpikiran pasti cepat kaya. Dan kalau orang belanja daily signal, itu kan cuman biayanya berapa sih? 100, 200, 500 sebulan sama 1.000. 10 orang aja udah 5 juta bos. Sementara pegawai negeri yang dari pagi sampai pagi lagi kerja dalam segala macam, baru lulusan kuliah gitu, itu gajinya kan UMR. Masa dia bikin daily signal aja dia bisa dapat 5-10 juta. Permintaan yang tinggi membuat daily signal ini akhirnya menjamur gitu loh akhir-akhir ini. Kalau misalnya daily signalnya gratis, ya udah nggak usah dikomplain gitu. Namanya juga gratis gitu. Tapi yang repot itu udah bayar. Dan udah bayar, biasanya orang-orang yang bayar kalau terjadi apa-apa, dia justru lebih care gitu lah. Ya sudahlah, yang penting saya nggak mau berlangganan lagi bulan depan. Tapi yang gratis ini biasanya komennya lebih parah. Makanya Bapak dan Ibu kalau kami bikin daily signal, kasih harganya. Biar apa? Biar orang yang masuk itu ada segmentasinya gitu loh. Karena kita tahu yang namanya Forex itu memang mudah tapi nggak buat semua orang. Tidak untuk semua orang. Saya cuma kasih tahu sama Bapak dan Ibu, bisnis ini tidak untuk semua orang. Segmentasinya jelas sebenarnya. Ini sebenarnya adalah bisnis untuk middle up yang mempunyai suatu kriteria-kriteria tertentu. Nanti terakhir akan saya kasih tahu. Nah, permasalahannya adalah selalu menjadi kelemahan di dalam daily signal ini. Sebenarnya biasanya dia itu dikasih daily signal itu oleh konsultan, oleh marketing, atau oleh manajernya dari satu broker. Dan biasanya mau broker luar, mau broker lokal sama aja. Konsultannya biasanya rese gitu loh. Marketingnya rese. Kalau broker luar sih enggak biasanya. Dia cuma mainan IB doang. Pinter trading juga enggak kali ya. Tapi ya sudahlah biarin aja.
Kalau broker lokal itu tiap hari di WA-in kita kan sama Daily Signal. Konsultannya memang bikin rese, yang ujung-ujungnya kita kalau ngikutin mereka, kelemahannya adalah ketergantungannya tinggi gitu loh. Dan kita trading tuh seperti nggak tahu gitu, blind trade gitu loh, buta gitu. Dasarnya apa kita nggak tahu. Dan lebih parah lagi, kalau ini Anda udah mulai kecanduan, Anda udah mulai nggak nyaman nih. Nanti tiba-tiba konsultannya mati gimana? Itu sebabnya Bapak dan Ibu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sebenarnya gampang. Cara membuatnya adalah Bapak dan Ibu paling tidak mengerti dulu dasarnya. Dasar dari trading itu adalah money management. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Anda bisa lihat tadi Soros, Anda bisa lihat Warren Buffett, berapa return mereka? Yang katanya mereka paling jago. Setahun itu, let's say katakanlah 20 sampai 30%. BlackRock aja cuman sekitar 53%, 52%. Nah tiba-tiba kita trader baru kemarin mainan scalpingan kepingin dapat 1 bulan 80%. Boleh, bisa, tapi berapa lama Anda bisa seperti itu? Pasti nggak akan lama. Tapi kalau money managementnya bagus, perhitungan keuangannya bagus, itu akan lebih nyaman Anda bertransaksi. Dan dengan adanya analisa fundamental, Anda bisa menentukan sebenarnya arah besarnya apa dan pairnya apa. Pernah nggak ini dibahas? Terakhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa pokoknya saya hebatnya di pair euro, sampai dipakai robotnya juga euro. Itu robot bego amat ya. Kenapa ke euro terus gitu loh. Kalau emang bagus, bener, dapat sehari bisa dapat 3% atau dapat 0,5% sehari. Harusnya tuh robot udah dipakai sama Uni Eropa. Karena 1 bulannya kan bisa dapat berapa? 20%. Walaupun Anda dikasih trikinya dipotong, ujung-ujungnya berapa? Anda paling dapat cuma 3% sebulan. Yang robot-robot yang sekarang dijual tuh karena bagi hasil. Dan Anda bisa lihat ya kursnya. Masukin pakai 15.000, ditarik pakai 13.000 gitu. Kan dia udah makan spread lagi. Tujuannya apa? Ya tujuannya Ponzi lah, biar gampang kan gitu. Untuk bayar kaki-kakinya lah. Apapun itu, analisa fundamental itu bisa menentukan Anda untuk memilih pair apa yang sedang rame saat ini. Ya kali kita lagi corona, terus kita bikin bisnisnya bikin bioskop. Bener sih, cuman salah bisnisnya bos. Kenapa nggak bisnis masker aja sama APD? Itu jauh lebih menguntungkan di saat seperti kayak ini. Sehingga dengan fundamental sebenarnya kita bisa tahu pair apa yang harusnya dipilih dan pair apa yang sebenarnya nggak boleh dipilih. Dan robot nggak bisa baca ini. Gimana ceritanya dia bisa baca? Yang dia baca tentunya adalah analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini hanya untuk menentukan entry sama exit-nya. Jangan nentuin tren. Nentuin tren itu adalah kerjanya analisa fundamental tentunya. Kalau membuat daily signal, cari yang benar. Gitu. Kenapa? Karena awalnya dari money management ini, kita bisa tahu berapa sih dana yang dibutuhin. Nah kalau Anda bikin daily signal, Anda harus ajarkan juga ini kepada orang-orang yang memfollow Anda. Sehingga Anda nggak dibully gitu loh. Di Indonesia ini kan repotnya beda dengan di trader-trader saham ya. Kalau salah ya udah gitu. Ya kan kita beli Bumi Resource kan waktu harga 8.000, 9.000 kan jadi berapa? 100 perak, 200 perak. Udah bertahun-tahun ya tenang aja tuh nggak pada ribut orangnya. Padahal jatuhnya udah panjang banget tuh. Kerugiannya udah parah banget. Nggak ada yang ngebully tuh. Karena mereka kan 1:1. Tapi di forex, kejamnya lebih parah. Ada orang bener 100 kali, salah 1 kali dibully, dihabisin gitu loh. Karakternya dimatiin gitu loh. Oleh siapa? Ya orang pegawainya broker lah, marketingnya broker lah, konsultannya broker lah, atau saingannya kalau dia bikin pusat pelatihan atau mentoring. Bisnis forex ini harusnya nggak bisa masuk ke middle low, dia harus masuknya di middle up. Karena resiko yang terkandung di dalam bisnis forex itu jauh lebih besar dibandingkan trading saham. Ini juga yang harusnya kita perhatikan, yaitu pada saat kita memilih untuk menggunakan
fundamental, kita harus tahu sebenarnya negara mana sih yang punya ekonomi bagus dan negara mana yang punya ekonomi buruk. Tadi itu. Dan apapun itu, cerita-cerita ini adalah sebenarnya apa yang terjadi apabila Donald Trump terpilih, apa yang terjadi apabila Joe Biden yang terpilih. Mengapa di awal kampanyenya Biden sampai tadi malam kita bisa lihat survei membuktikan, polling membuktikan Biden menang. Hari ini semuanya bisa terbalik. Yang kita pikirkan apa? Banyak konsultan mengatakan bahwa iya saya pikir harganya naik, nggak taunya turun. Yang nyuruh mikir siapa bos? Di bisnis forex itu nggak disuruh mikir, disuruh baca sama suruh ngeliat. Baca data ekonominya suatu negara. Cari yang ekonominya yang bagus dan cari lagi satu yang melemah. Itu yang dicari. Bisa nggak robot nyari ini? Nggak bisa. Itu sebabnya sulit kita untuk mengatakan bahwa robot bisa memecahkan masalah di trading forex. Milih aja nggak bisa kok, kecuali robotnya sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan, itu beda lagi. Tapi berapa tahun ya, 10 tahun ke depan lah, kan nggak gampang. Robot juga kayak manusia, awalnya juga pasti banyak salahnya, setelah itu baru setelah uangnya cukup, lalu pernya tahu dan arahnya tahu, baru kita masuk ke technical. Technical tuh buat apa sih? Buat entry sama exit, udah cuma itu aja. Makanya nggak usah repot-repot kalau belajar technical. Saya bukannya anti technical, saya juga pakai technical ya. Kali nggak pakai technical, masuknya pakai apa? Entry-nya di mana? Tapi yang paling mudah adalah belajar aja support resisten, udah selesai gitu loh. Karena grafik itu adalah hasil akhir dari pergerakan. Nah kalau Anda pakai ini semuanya, paling tidak Anda bikin daily signal itu jauh lebih baik. Kesimpulannya adalah ini cara Anda membuat suatu daily signal yang terarah gitu. Jangan daily signal pakainya technical, ujung-ujungnya apa? Ya pakai stop loss. Kenapa? Ya karena money managementnya nggak kuat, hitung-hitungannya nggak kuat gitu loh. Bukannya berarti modalnya harus besar. Banyak orang mengatakan bahwa kalau belajar sama Syiresa itu modalnya besar. Ya elah, bos belajarnya pakai 500.000 kali rupiah. Kalau 500.000 rupiah bisa dalam 1 bulan Anda bisa profit, tentunya Anda pakai 500 miliar pun bisa, karena kan polanya sama. Beneran tuh res 500.000? Iya, kenapa harus gede-gede? Kan hanya untuk ngetes. Kalau kayak demo boleh nggak? Ya boleh lah, kan gratis demo. Tapi kan kadang-kadang orang kalau pakai demo ngomongnya apa? Adrenalinnya nggak dapet. Ini judulnya mau trading apa mau adrenalinan? Apapun itu, tapi yang sering kita lupakan adalah pada saat kita membuat daily signal, kita nggak tahu arahnya dan pair apa yang dipilih gitu. Fundamental sebenarnya menjawab itu. Tapi orang mengatakan bahwa fundamental itu sulit. Fundamental itu sudah terlihat di technical. Saya cuma mengatakan, bos itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih dari 9 triliun US dollar berputar di bisnis ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya banyak kepentingan. Kalau banyak kepentingan, itu candle bearish engulfing itu bisa nggak jadi loh. Gara-gara ada berita, gara-gara ada segala macam. Dan setelah itu Anda mengatakan apa? Iya soalnya kan ada berita. Ya katanya technical murni. Kalau technical murni, yuk kasih stop loss lah. Kalau Anda kasih stop loss, Anda mendingan main judi aja. Jadi kamu kalau trading nggak pernah pakai stop loss. Enggak, emang kenapa? Uangnya cukup, arahnya benar. Pair yang dipilih benar, entry-nya pas, ngapain pakai stop loss? Inilah cara untuk Anda membuat daily signal yang baik. Jangan pernah percaya sama daily signal yang nggak jelas metodologinya. Karena yang paling mudah adalah mencari uang 100.000, 200.000 per bulan dari satu orang, dan dia nanti bikin paket yang bagus, gambar yang bagus, Anda langganan ya, nanti kalau Anda nggak suka ya nanti dia bikin lagi, oke. Dia bikin lagi web lagi gitu ya, dengan bikin daily signal yang baru lagi, lebih bagus lagi, Anda nanti langganan lagi gitu. Ya itu udah menjadi suatu pekerjaan. Nah justru kalau ada yang ngasih daily signal gratis, nggak usah dikomenin kalau salah, namanya juga gratis gitu loh. Boleh diikutin syukur nggak ya udah gitu loh, kenapa repot. Tapi kalau yang bayar justru kebalik, Anda waktu saat berbayar Anda nggak pernah komplain gitu loh. Sama yang bikin daily signal, nggak pernah ada komennya, nggak pernah dibully gitu. Tapi kalau yang ngasih gratis kayaknya dibully gitu. Itu yang membuat akhirnya
master-master di Indonesia, trader-trader di Indonesia males akhirnya berinteraksi. Tadinya kepingin ngasih ilmu jadi, karena netizen kan selalu benar. Betul, Pak. Bapak dan Ibu, Imperium Strategi memang ajarkan ini. Bapak dan Ibu harus bisa bikin daily signal sendiri, kurang dari 7 hari. Bisa nggak, Riz? Bisa. Kenapa? Ya karena kan kita harus pantau terus, kita latih. Karena yang namanya workshop itu pelatihan, bukannya seminar. Yang namanya workshop itu membuat Bapak dan Ibu bisa membuat daily signal sendiri. Bukan dengerin curhatnya mentor dan kehebatan mentor zaman dulu. Itu kan zaman dulu mentornya hebat, sekarang bisa hebat lagi nggak gitu loh. Kalau memang masih bertanya, Riz yang bagus mana, pelatihan di mana aja bagus kok Pak. Yang penting Bapak cek aja member-membernya, banyak yang lost, banyak yang tidak. Nyaman nggak gitu loh. Dicek gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke suatu pelatihan yang baru 3 bulan tiba-tiba nggak ada tuh. Itu yang membuat akhirnya menjadi bisnis ini menjadi tidak baik. Itu karena Bapak nggak pernah cek mentor itu ada nggak di Google. Bapak nggak pernah cek pelatihannya itu sebenarnya udah punya member berapa banyak. Dan yang terakhir Bapak harus cek juga berapa banyak yang profit dengan menggunakan metode yang diajarkan. Yang keempat tentunya after sale service-nya. Setelah belajar Anda masih dituntun nggak? Karena bayi itu kalau begitu lahir dilepas ya ketabrak mobil, bos. Mau nggak mau kan harus diajarin dulu berjalan, merangkak, jalan, habis itu lari dan selanjutnya. Pada hari Minggu tanggal 8 kami akan ada di Surabaya, mudah-mudahan gabung, dan ujungnya adalah yuk, semua itu perlu waktu. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu proses, tenang-tenang aja. Bapak jatuh lalu harus berdiri dan segala macamnya, Bapak tenang aja. Di ujung sana masih ada titik terang kok, ada cahaya. Dan untuk menjadi seorang trader profesional itu memang perlu jam terbang. Tapi kami nggak akan lepaskan Bapak dan Ibu. Kami akan buat suatu pelatihan yang bisa membuat Bapak dan Ibu membuat daily signal sendiri. Aturannya jelas, money management ujungnya adalah mengerti jauh lebih baik dibandingkan Anda sekedar tahu harganya turun tapi nggak ngerti. Buat saya itu tidak menarik. Yuk, kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Joshua, silakan Mbak Hana. Ya, Baik Pak. Terima kasih Pak Reza atas penjelasannya dari tema webinar kita hari ini, yaitu tentang membuat daily signal forex. Oh ya, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, Hana ingatkan kembali bagi yang namanya masih nomor handphone boleh diganti, Bapak Ibu. Oke. Kita bisa masuk pertanyaan pertama ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Selamat sore dari Pak Joni Lawe. Selamat sore Pak Reza, apa impact jika Trump menang atau kalah? Bisa dijelaskan dari fundamental untuk forex? Silakan. Oke, Pak Joni. Selamat sore ya Pak. Bapak lagi trading ya Pak ya. Bapak pantau semuanya masalah pemilihan presiden di Amerika. Karena pada prinsipnya apapun yang terjadi ini akan mempengaruhi 4 tahun mendatang. Amerika bagaimana cara memimpinnya. Kalau Donald Trump menang, itu ya sama Pak seperti 4 tahun yang lalu. Dia kan orangnya keras kepala, dia kan dari Partai Republik, dia kan senangnya perang, dia kan dominan gitu loh. Apa yang terjadi? Tentunya ketidakpastian itu tinggi. Tapi ingat dia adalah seorang pengusaha dan selama dipegang oleh Donald Trump, kita tahu bahwa Dow Jones naik terus gitu loh. Saham akan terbang tinggi Pak. Dan pada saat dia kalah, ya kita harus hati-hati Pak. Bahwa supportnya Joe Biden itu sama dengan waktu dia menjadi wakil presidennya Obama. Pasarnya flat kok, tapi gampang ditebak. Itu jauh lebih mudah. Kalau Bapak ingin trading yang sideways gitu ya, itu akan terlihat pada saat Joe Biden nanti yang menang. Tapi Riz, menurut kamu Donald Trump atau Joe Biden? Harusnya sih Donald Trump menang ya. Karena saya juga nggak ngerti kenapa, karena dari awal sampai akhir nggak ada yang menjagokan Donald Trump. Tapi di hari pemilihannya kita bisa lihat pada saat Texas, California sama
Pennsylvania bisa selesai, itu dia bisa menyalip keunggulan Joe Biden. Karena mereka sistemnya adalah electoral vote. Ya kayak kursi lah. Ibaratnya satu negara bagian, kalau memperebutkan 8 electoral vote gitu ya, 8 kursi misalnya, kalau menang ya kursi itu diambil langsung semuanya. Oke, jadi bukan pemilihan satu-satu, tapi emang betul-betul satu. Sistemnya adalah sistem negara bagian, punya kota berapa kira-kira, kursi berapa itu diambil semuanya. Kalau kita lihat harusnya kalau tidak ada perubahan tentunya Donald Trump bisa menang dan dia bisa kembali jadi presiden. Tapi kita lihat saja sampai hitungan terakhir ya. Baik, next. Ya, Bapak dan Ibu, bagi yang mau mengajukan pertanyaan selanjutnya, bisa diketik di kolom Q&A ya. Nanti pertanyaannya akan Hana bacakan satu persatu. Baik Pak, akan Hana lanjutkan pertanyaan kedua dari Pak Iskandar. Metode pengajaran Imperium Strategi untuk pemula seperti apa? Dan persiapan-persiapan apa yang diperlukan untuk pemula sebelum workshop? Oke Pak Iskandar, selamat sore. Kalau kita berbicara masalah pemula, tentunya pemula ini Pak akan kita berikan suatu pengajaran yang online sebelum masuk ke sesi ini. Berbicara masalah money management, analisa fundamental dan teknikal, ini adalah untuk orang-orang yang sudah expert dan yang sudah pernah loss di bisnis ini dan belum pernah bisa profit. Artinya modalnya 100 juta. Trading nih, trading profit, sebulan kemudian balik lagi ke 100 juta. Jadi seperti kayak jalan di atas pasir, dia nggak pernah maju dan nggak pernah mundur, ya di situ aja, equity-nya di situ-situ aja. Kenapa materinya seperti ini? Materi ini sebenarnya adalah Anda nanti akan buat daily signal sendiri. Dengan pertimbangan ini semuanya, daily signal akan terbentuk dan Anda bisa membuat daily signal sendiri. Silakan kalau Anda mau jual, tapi paling tidak Anda punya beban moral yang lebih baik dibandingkan Anda cuman ngasih daily signal, kasih pakai analisa teknikal dan Anda kasih TP sama SL. Itu mah nggak usah bayar Pak, Bapak bikin. Itu Bapak mau taruh SL di mana, TP di mana juga nggak masalah kali Pak. Paling juga besok nggak ada yang berlangganan lagi, ya bikin lagi aja signal yang baru dengan nama yang baru, misalnya apa, butterfly misalnya, bikin lagi yang pakai daily signalnya namanya buffalo, apapun itu, pokoknya bikin bagus, nanti orang banyak lagi deh. Nah, sebelum kelas ini Bapak akan diberikan ke kelas yang namanya online yang 2 kali pertemuan, yaitu ada pengertian forex dan bagaimana menggunakan atau mengaplikasikannya di dalam trading. 2 kelas ini itu juga nggak harus berbayar juga gitu, aman-aman aja. Nah setelah itu baru Bapak harus bisa masuk ke dalam fase ini. Tapi intinya adalah dalam kurang waktu 7 hari Bapak bisa membuat daily signal dan Anda nggak perlu tergantung sama orang lain. Dan daily signalnya nggak usah pakai stop loss. Kenapa? Uangnya cukup kok. Ada namanya rules yang harus diperhatikan. Dan per apa dan arahnya kemana, Anda akan belajar di fundamental, begitu juga dengan teknikalnya. Tapi intinya, Pak, Bu, ini adalah dasar untuk membuat daily signal. Kalau Anda kepingin bikin daily signal yang murahan gitu, cari aja cara membuat daily signal, ketik aja di Google, nanti keluar kok. Untuk cari support resisten, gampang kok. Nggak perlu pakai mahal-mahal, berlangganan gitu. Anda pun bisa melakukan sendiri. Benar apa enggaknya, tentunya itu harus diuji. Setiap metode yang keluar, Bapak dan Ibu harus bisa backtest. Kadang-kadang kita beli daily signal, tapi kita nggak bisa backtest. Bisa ngetes ke belakang, bener nggak sih akurasinya? Berapa sih tingkat akurasinya? Nggak pernah ada. Paling tidak metode ini sudah 3 tahun sampai hari ini. Itu tingkat kegagalannya ya kecil. Yang gagal yang gimana, Res? Yang nggak nurut aja, yang nggak disiplin, yang nggak mau pakai rules-nya. Gampang kok. Yang nggak mau belajar. Kira-kira seperti itu. Tapi aman kok Pak Iskandar.
Kita akan pantau Bapak sampai Bapak bisa. Kira seperti itu. Silakan Mbak Hana. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Iskandar. Kita lanjut lagi ke Bapak Ngurah. Berapa biaya workshopnya Pak Reza? Oh, itu nanti biarin Pak Joshua aja yang beresin. Baik Pak. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Marcos Ricardo Makawangkel. Sejak 2 hari sebelumnya, Senin dan Selasa, analisa fundamental sangat kuat pada pasangan mata uang dengan indikasi bearish. Namun yang terjadi justru berlawanan. Apakah ada yang luput dari analisa? Seperti GU 2 hari sebelumnya bearish namun naik cepat. Namun hari ini baru kembali sesuai pada fundamentalnya. Mohon penjelasannya Pak Reza. Halo Pak Marcos Ricardo, apa kabar? Selamat sore Pak. Bapak memperhatiin aja ya. Oke, kalau kita berbicara masalah GU, kita berbicara masalah pair apapun saja yang ada di dunia, harus diingat ya Pak ya, bahwa suatu negara apabila perekonomiannya tidak bagus, saya kasih lagi nih Pak slide-nya. Ingat, mata uang itu akan naik tinggi apabila suatu negara mempunyai suatu ekonomi yang bagus. Dan lawannya Bapak harus cari yang ekonominya jelek, sehingga kalau yang ini bagus, yang ini jelek, tandanya dia akan. Kalau yang ini jelek, yang ini bagus, dia akan. Cari yang begini Pak. Jangan pernah cari yang dua-duanya bagus atau dua-duanya jelek. Pertanyaannya, tapi kok tiba-tiba dia tidak sesuai gitu loh. Inggris kan ekonominya jelek, bentar lagi mau Brexit. Tapi kok tiba-tiba dia naik tinggi. Dia tidak berdiri sendiri. Inggris yang Bapak pasangkan ini sama US dollar. Ingat ya Pak. Yang Bapak pasangkan dengan US dollar. Pada saat US dollarnya melemah, tentunya pair yang satunya dia pasti akan menguat. Negara mana yang setiap pemilihan presiden dia akan menguat? Nggak ada Pak. Nggak ada. Dia pasti akan melemah. Tetapi setelah geopolitik ini selesai, kita bisa lihat harga akan kembali lagi. Justru itu sebenarnya adalah kesempatan kita. Apabila kita mau nge-sell, itu kan kesempatan kita untuk ngambil sell-nya di atas Pak. Di resisten. Itu yang dinamakan underlying sentiment. Apapun beritanya, yang dilihat adalah reaksi pasarnya. Tapi kita harus sudah tahu dulu arah besarnya mau kemana. Arah besarnya mau turun, dia naik. Bukannya kebetulan Pak. Buat orang-orang yang tidak mengerti di bisnis ini, begitu dia sell harga naik, dia panik gitu loh. Yang paling hebat kan pada saat dia sell harganya naik, ya kebenaran. Orang dia mau nge-sell harga naik. Habis di sell di atas di-sell lagi, ya turunnya kan lebih jauh. Sama seperti Bapak dan Ibu, misalnya. Kita sudah tahu yang namanya Kalimantan Timur, itu harga tanahnya sekarang tinggi sekali karena katanya mau dipakai untuk ibu kota tentunya. Nggak ada tanah murah di sana. Sudah mahal banget sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, biasanya katakanlah ya, 1 meter di sana udah mencapai misalnya 10 juta. Tiba-tiba saat COVID ini, itu harganya turun menjadi 5 juta. Apakah Bapak yang beli tanah di harga 10 juta ini akan menjual pada saat dia harganya 5 juta? Nggak mungkin kan? Yang benar adalah pada saat money managementnya benar, dia akan beli lagi di bawah. Beli yang 10 juta, beli lagi yang 5 juta. Dia turun lagi ke 3 juta, dia beli lagi. Karena dia tahu harga pasar akan naik. Ya Riz, tapi kan gue udah habis duitnya beli yang di 10 juta. Yang suruh ngabisin di atas siapa? Bukankah lebih baik kita memecah lotnya? Volumenya dipecah. Bukankah kalau kita menerima uang dan kita akan membelanjakan, bukankah kita membelanjakannya dalam bentuk yang lebih kecil? Kalau kita punya gaji misalnya berapa? 10 juta misalnya. Ya kalau 1 hari kita ngabisin 1 juta ya 10 hari selesai Pak. Ya nggak makan kita sisanya 20 hari. Kan kita terima uang 10 juta paling tidak. Kita ya jajannya kalau bisa ya sehari cuma 100.000,
50.000. Itu kan ujung terakhirnya itu kan pasti akan ada saving, akan ada tabungan. Kalau di trading, kalau Anda bisa menghitung money management, Anda pasti ujungnya akan profit. Tapi kalau Anda punya gaji 10 juta dan Anda royal, kalau benar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak benar, ujungnya pasti defisit. Kalau di kehidupan nyata, Anda pasti ujungnya punya hutang. Kalau di dalam trading, ujungnya Anda pasti kena stop out. Jadi Pak Marco, saya cuma kasih tahu sama Bapak satu, pelaku pasar melihat suatu negara ekonominya bagus apa enggak, bukan melihat harganya naik atau turun. Harga itu akan mengikuti data ekonomi yang terjadi. Anda tahu kan yang namanya Turki sampai hari ini pun mata uangnya nggak mungkin naik, Pak. Kenapa? Ekonominya kan di sana busuk. Gimana bisa mata uangnya naik? Coba kalau ekonominya bagus, mata uangnya pasti akan menguat. Jadi apapun politiknya, geopolitik apapun, buat saya itu hanya untuk menjemput. Kalau dia saya pasang sell, tiba-tiba dia naik, dia hanya ingin menjemput sell limit saya yang di atas. Oke, jangan dibikin pusing ya Pak ya. Dan makanya jangan terlalu banyak lihat grafik, biarkan aja. Yang penting arahnya sudah benar, pair yang dipilih benar, arahnya benar, tinggal tunggu waktu. Terima kasih lagi. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Marcos Ricardo Makawengkel atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Peringo. Selamat sore Pak Reza, tadi bilang pakai stop loss itu judi. Jadi bagaimana caranya mengatasi kerugian apabila terlanjur salah order? Apakah sistem trading Bapak sudah bisa 100%? Terima kasih Pak. Sore Pak Ringo. Kalau udah terlanjur ya harus dibuang semuanya ya Pak. Kalau saya sih nggak mau pusing gitu loh. Kesalahan awal itu nggak bisa di kita membuat kue gitu Pak. Kita buat kue, lalu ada takaran-takarannya, ada aturannya. Oke. Pada saat kita pakai airnya kebanyakan, lalu tepungnya sedikit, lalu tiba-tiba itu udah dimasukin oven, terus kuenya nggak jadi atau bantet misalnya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya buang Pak, bikin lagi aja yang baru gitu loh. Kalau saya begitu, nggak mau pusing. Metode lu nggak pernah pakai stop loss. Pak, ngapain pakai stop loss Pak? Kan MM-nya sudah benar. Money management-nya sudah benar. Pak, saya kasih tahu sama Bapak satu kali lagi bahwa yang namanya money management itu bukan risk and reward. Bukan kalau kita trading nih misalnya kita pakai modal ya 10% aja, kalau ke floating 10%. Woi, itu mah bukan money management. Itu mah akal-akalannya mentor aja sama konsultan yang nggak ngerti. Gitu. Money management adalah bagaimana cara Bapak untuk menghitung sebenarnya. Maaf. Berapa modal optimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi forex atau gold? Itu namanya money management. Berapa modal yang dibutuhkan? Modalnya dulu Pak. Kita sudah tahu bahwa kalau kita trading gold di harga 2.000 US dollar per troy ounce, itu modalnya berbeda dengan saat ini yang mungkin harganya saat ini masih di 1.900. Itu modalnya beda Pak. Ini kan kadang-kadang kita trading gold di harga 2.000 sama di harga 1.700, modalnya sama $1.000 gitu loh. Yang lebih parah lagi, konsultan-konsultan ala-ala bilangnya, udah Pak, Bapak masukin aja 10.000 US dollar. Ini kan bisa banyak Pak, kita main aman aja Pak. Kita mainnya cuma 2-3 lot gitu loh. Karena satu lotnya itu marginnya butuh $1.000 atau $2.000. Saya cuma bilang konsultan ini sekolah apa enggak ya? Kenapa? Itu enggak, hitungannya salah gitu loh modalnya. Karena di situ butuh yang namanya penguasaan matematika menurut saya. Jadi kalau konsultan yang nggak ngerti money management, mungkin matematikanya dia waktu belajar matematika mungkin nggak masuk gitu loh. Karena perhitungan ini ada perhitungan internasional yang Bapak dan Ibu harus perlu tahu bahwa modalnya itu berbeda pada saat kita trading gold, kita trading pound sterling, euro, itu beda. Pairnya beda, ngitungnya juga beda. Harganya beda, kebutuhan modalnya juga beda. Bapak pasti ngomong gini, so tahu lu Riz katanya. Gimana cara buktiinnya? Ya buktiinnya gampang bos.
Bapak tentunya kan pakai iPhone. Saya pakainya Samsung. Samsung saya, kalau kita jualan Pak handphone, modal Bapak jauh lebih besar dibandingkan modal saya. Karena iPhone lebih mahal. Sehingga pada saat kita mau jualan iPhone, itu modalnya lebih banyak dibandingkan jualan Samsung. Pak, ini baru handphone loh. Bisa kebayang nggak kita ada 28 per, belum ditambah komoditinya, belum ditambah indeks sahamnya, belum ditambah CFD atau contract for difference-nya. Itu modalnya sama aja, kalau nggak $100, $1.000 gitu loh. Kalau yang broker lokal sama aja 10.000 US dollar pokoknya. Saya cuma nggak habis pikir dari mana kita bisa ngambil gitu. Sesudah itu baru diatur volumenya, kita atur karena kita udah tahu uang yang dibutuhkan sekian, volumenya sekian, baru kita atur Pak untuk pair yang mana. Lalu baru kita tentukan arahnya naik apa turun. Riz, emang lu bisa nentuin arahnya? Mana ada katanya, orang kan pasar kan nggak tahu, dan kebiasaan konsultan kaleng-kaleng bilangnya bahwa market tuh arahnya nggak ada yang tahu katanya. Waduh, saya bilang, bos kayaknya lu doang yang sekolah, gua kagak ya gitu. Pak, kalau kita nggak tahu arah market mau kemana, ada baiknya jangan trading gitu loh. Kalau kita nggak tahu, ya tiba-tiba Bapak dan Ibu, maaf banget ngomong, tiba-tiba Bapak dan Ibu bikin atau beli tambang batu bara misalnya. Bapak dan Ibu tahu kan, di Eropa sekarang sudah mau pakai green energy. Amerika juga. Anda bisa bayangin nggak? Akhir ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan bahan bakar fosil nggak laku. Terus batu bara tuh mau jualnya di mana? Gimana nggak jatuh harganya? Kalau Anda mau pasti pakai yang lama, sistem yang lama, Anda mengatakan bahwa batu bara menguntungkan, omsetnya banyak, ini permintaannya banyak. Bos, kalau China udah mulai nanti di tahun 2030 itu udah pakai green energy, itu kelar bos yang bisnis batu bara. Sama juga dengan Anda saat ini bukan bisnis masker atau jualan multivitamin, tapi Anda justru bangun bioskop. Lah, social distancing kok malah bangun bioskop itu loh. Bikin lapangan sepak bola yang ada aja kosong, Bos. Kenapa? Kan pandemik. Bisa kelihatan nggak bahwa arahnya tambang dan arahnya membuat stadion itu kan turun. Kan bisa dibaca. Apalagi harga juga bisa. Pakai apa? Pakai fundamental. Kira-kira seperti itu. Tingkat akurasinya gimana? Pak, saya kasih tahu ya Pak. Bapak nanti yang membuat daily signal sendiri. Pada saat Bapak ada kesalahan, kami akan benahi. Tapi Bapak sendiri. Jadi kemampuan Bapak sendiri, tingkat akurasinya ada di mana? Di Bapak sendiri. Kami akan latih itu. Sampai Bapak punya tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kira-kira seperti itu ya, Pak Ringo. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Ringo atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad. Mau tanya Pak Reza gimana Pak Reza menangani jika analisisnya salah? Apa betul semua analisanya dari Riko Tendian Makassar? Pak Ahmad. Pak Ahmad ya Pak. Riko Tendian Makassar itu siapa ya Pak ya? Bagaimana cara saya menangani apabila analisanya salah? Pertanyaan bagus. Yang pertama Pak, dalam membuat suatu analisa atau saya membuat suatu daily signal. Daily signal ini bisa buat orang lain, bisa buat diri saya sendiri. Atau buat investor saya, untuk member saya. Tapi yang jelas semua member saya harus bisa buat daily signal sendiri. Tapi situ kok membernya Imperium kok belum bisa itu ya? Ya Pak, setiap orang kan beda-beda ya. Kali saya kayak guru SD, ada yang nggak ngerjain PR tuh saya marah-marah. Enggak gitulah. Biarin aja, nanti juga sadar sendiri kalau dia pasti. Tapi intinya adalah setiap hari saya akan memberikan suatu contoh. Terus kalau analisanya salah bagaimana? Saya mau tanya sama Bapak, kalau Soros salah gimana cara mengatasinya? Kalau Soros salah tentunya dia sudah prepare Pak. Itu sebabnya returnnya dia itu kecil-kecil.
1 tahun itu paling 50%. 1 tahun paling 51%. Itu resilience teknologi itu yang paling sakti banget. Oke. Asset management hedge fund yang paling keren. Itu cuma 51%, Pak. Soros Bapak punya melihat tadi cuma berapa persen returnnya. Kenapa? Karena dia punya leverage itu kecil banget. Ya kali kayak broker dalam negeri yang 1/100, bahkan broker luar negeri yang 1/3000. Itu asli-asli banget kita disuruh dijebak sama yang namanya leverage besar. Padahal leverage besar itu resikonya lebih besar. Kembali ke risk, kalau salah analisa gimana? Justru itu money management itu untuk memperkecil resiko apabila kita melakukan suatu kesalahan. Trading nggak mungkin biru semuanya, Pak. Tapi pada saat kita open 5 open, di mana yang 2 open ini adalah loss, yang 3 open ini adalah profit, itu kita tutup semua, Pak. Karena kita sudah tahu pada saat market itu berbalik, dia nggak mungkin baliknya seperti jarum gitu, huruf. Enggak, tidak lancip dia. Kalau Bapak naik mobil di jalan tol, kencang sekali, dan tiba-tiba ada yang tertinggal di rumah, Bapak tidak bisa langsung tarik lem tangan langsung putar balik, ya mobilnya terbalik, Pak. Dia akan melambatkan mobilnya, lalu pelan-pelan cari putaran, lalu dia muter pelan-pelan juga, setelah itu baru dinaikkan lagi gasnya. Ini artinya signal itu akan kita terima jauh lebih cepat. Dan biasanya kalau salah open posisi, harusnya 5-5-nya ini yang open adalah biru, itu biasanya cuma 2 yang merah, 3 yang biru, tapi total adalah plus, di clear. Itu salah satu caranya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Dan apa betul semua analisanya dari Riko Tendian Makassar? Saya nggak kenal Pak sama itu Riko Tendian. Ya mungkin bagus, tapi ya saya atau ya nggak tahu lah ya, Bapak atur aja, saya nggak kenal beliau. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad. Kita lanjut. Pertanyaan dari Pak Anonymous Attendi. Izin bertanya, bagaimana cara membaca fundamental? Kita ketahui bahwa fundamental didasarkan pada kebijakan ekonomi dan kondisi terkini ekonomi tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, kebijakan ekonomi apa yang membuat pair tersebut bergerak begitu kuat yang bisa menggerakkan suatu pair? Silakan Pak. Baik. Ini namanya kayak hacker. Oke, siapapun Bapak atau Ibu yang nanyakan ini, begini. Fundamental itu bukan hanya ekonomi aja, ada keuangan juga, ada geopolitik juga, ada banyak yang mendasari itu semua. Tapi ya Bapak dan Ibu perlu ingat, yang namanya fundamental itu, kok mau namanya fundamental sih? Yang namanya market itu, digerakkan itu, kita harus punya suatu kaki yang cukup kuat gitu loh. Yaitu yang pertama adalah money management-nya itu harus dilandasi dengan money management yang kuat. Yang kedua, kita harus ingat yang namanya market itu nggak bisa fundamental berdiri sendiri gitu, kayak tiang listrik. Nggak bisa, dia harus ditunjang oleh 2 yang lainnya. Atau technical sendiri gitu. Ini kan orang yang paling gampang, kenapa? Nggak ngerti bahasa Inggris, nggak berarti gimana cara bacanya, lalu mengatakan fundamental sulit gitu loh. Emang sulit kalau nggak dijelasin dasarnya gitu loh. Sama seperti waktu saya pertama kali masuk jurusan kimia di Unpad. Itu ilmu gaib Pak, gimana kagak ilmu gaib? Air sama air dicampurin bisa meledak gitu loh. Tapi karena waktu di SMA sudah dikasih dasarnya, oke. Begitu masuk di perguruan tinggi dikasih lagi di semester pertama dasarnya lagi, ujung-ujungnya saya bisa kok membuat suatu zat yang namanya alkaloid atau steroid, walaupun
Itu pas saya lulus saya pakai cuma 13 tahun awal saya kerja, habis itu saya pindah ke bursa. Kenapa Res pindah? Duitnya lebih banyak di sini nih di pabrik. Ya kalau diterus-terusin juga pabriknya nggak jalan kali sekarang gitu ya. Tapi apapun itu Bapak dan Ibu, yuk, dia berdiri di 3. Jadi Anda nggak bisa mengatakan bahwa fundamental itu berdiri sendiri. Enggak, di situ ada analisa, ada technical, dan satu lagi adalah underlying sentiment. 3 kaki yang berdiri kuat untuk menjalankan suatu pergerakan harga. Tapi yang jelas arah gedenya itu adalah fundamental. Entry-nya Anda pakai technical, arahnya dan pair-nya itu Anda pakai fundamental. Tapi semuanya itu tentunya harus ngikutin underlying sentimennya kemana. Agak rumit memang, tetapi ini akan nanti clear di dalam suatu pembelajaran. Dan lebih gampang apabila kita mengatakan suatu negara ekonominya kuat, investor mau masuk atau mau keluar. Yang jelas kalau ekonominya kuat, investor masuk. Kalau investor masuk, mata uangnya kan menguat, Bos. Ya kali kita akan investasi di negara di Afrika misalnya. Pembangunannya aja nggak ada, investor mau masuk. Enggak, kalau ada justru dia mau keluar. Makanya mata uangnya melemah. Sesederhana itu. Tapi semuanya kan harus pakai data. Oke? Kira-kira seperti itu. Ada kok datanya ya. Jadi bukan suatu opini gitu loh. Orang tuh kadang-kadang kalau udah belajar fundamental dikit-dikit langsung jadi kayak komentator bola gitu loh. Dikit-dikit langsung mengatakan ini kalau kayak gini nih harusnya kan US menguat. Bos, yang mengatakan harus siapa? Lihat dong datanya dia menguat atau melemah. Data, kuncinya adalah di data. Indonesia nggak pernah mainan pakai data, semuanya pakai opini. Makanya apa? Makanya banyak banget yang di TV kepo gara-gara apa? Nggak pakai data. Coba kalau pakai data, kelar gitu. Nanti kalau orang yang udah nggak suka ngomongnya apa? Ya datanya pasti dibuat-buat. Hello, buat apa? Ya. Ada pakai data, jadi bukan hanya kualitatif tapi kuantitatif juga ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Yuk luangkan waktu Bapak dan Ibu untuk belajar dan jangan investasikan uang Anda sebelum Anda investasikan waktu Anda. Apapun itu, ini adalah suatu cara dari kami untuk Bapak dan Ibu tidak tertipu dengan daily signal yang ujungnya tidak ada disclaimer-nya. Tidak ada pembelajarannya. Kalau Anda ingin memberikan daily signal, yuk ajarin orang untuk membuat daily signal dengan cara yang benar, dengan disclaimer yang benar, dengan aturan yang benar, yaitu money management yang benar, arahnya yang benar, dan entry-nya juga yang benar tentunya. Bapak dan Ibu, kalau Anda diajak status pelatihan, ada baiknya Anda cek dulu mentornya itu di Google. Nah, nama di Google aja nggak ada. Kalau Anda sering ke Jawa Timur, ada yang namanya rujak cingur. Makanan namanya rujak cingur. Rujak cingur aja saya ketik di Google, itu keluar. Ya kali mentor Anda, namanya Anda ketik di Google, nggak ada. Tapi kalau, dan dia mengatakan bahwa dia expert gitu. Jangan diketik ya nama saya juga nggak ada di Google, jadi nggak perlu repot-repot nyari nama saya di Google. Bapak dan Ibu juga harus perlu tahu bahwa membernya itu seperti apa. Gitu. Imperium Strategi TV ini membuat ada suatu rekaman-rekaman. Jadi Bapak tinggal buka aja di YouTube, ada Imperium Strategi TV. Di situ ada rekamannya saya untuk beberapa webinar sebelumnya. Tentunya saya akan ada di Surabaya pada tanggal 8 November, Minggu. Dan tentunya saya akan pastikan Anda akan bisa membuat daily signal di hari Senin. Kalau enggak gimana ya, saya nggak pulang lah ya. Saya diem aja di Surabaya sampai Anda bisa. Tapi apapun itu, yuk Pak, Bu, perlu waktu ya untuk menjadi sukses itu, menjadi Anda luar biasa itu jangan pernah menyerah gitu loh. Jangan kepingin enaknya aja. Karena sesuatu yang manis belakangnya itu pahit gitu loh. Tapi kalau Anda minum obat, emang depannya pahit tapi ujungnya badan Anda juga segar. Karena minum jamu itu kan nggak nyaman ya.
nggak enak, tapi Anda bisa imun terhadap COVID-19. Tapi kalau Anda tiap hari ya makan gula, yang jelas COVID enggak, tapi yang jelas Anda kena diabetes. Apapun itu, Bapak dan Ibu, yuk mengerti akan jauh lebih baik dibandingkan Anda sekedar tahu. Anda tahu harga akan turun, tapi Anda mengerti kenapa harga turun. Apapun itu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih sharingnya, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.